Jadi Rasul ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar silakan saja. Ustadz, kita coba sapa penelpon kita dulu ya. Ya, Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Tito. Iya, dengan Dengan Pak Arbet di Lubuk Buaya. Pak Arbet ya di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet. Ya, makasih Bung Tito. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Albert, senang sekali, silakan. Iya, makasih Pak Dekan. Sebelum menikah, Rasulullah kan jadi pegawainya Khadijah dalam berdagang. Waktu Rasulullah akan menikah itu, kata sejarah Rasulullah itu sudah kaya. Sampai-sampai maharnya pun 100 ekor unta kuning kalau nggak salah. Jadi mahar yang sebanyak itu didapatkan Rasulullah apakah selama menjadi pegawai Khadijah atau ada usaha-usaha lainnya Rasulullah, Pak Dekan? Itu aja Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Seorang Muhammad kan penuh wibawa, penuh tanggung jawab, Iya. punya harga diri yang tinggi. Bagaimana ini tentu harus penelusuran bacaan. Yang jelas Muhammad SAW dia sangat rajin berkarya, berdagang itu untungnya berlipat-lipat ya, karena dia berdagang itu atas kejujuran. Kalau mahal kenapa mahal, kualitasnya tinggi. Kalau ini murah kenapa ada cacatnya, mungkin kalau berupa keramik mungkin ada retak, kalau berupa kain, pakaian mungkin ada sobeknya atau jahitannya rusak. Dia katakan begitu. Jadi laris sekali. Jadi kalau dagangan laris banyak keuntungan, dan tentu juga dia punya gaji yang banyak ya, yang tinggi. Nah, lalu di mana didapatkan hasil? Kan emasnya itu sekian ya, sekian gram. Kalau onta malah sekian berapa 20 ekor. Jadi berbagai sumber ada yang menyebut 20 ekor onta. 20 ekor onta ya, satu onta saja sekarang kan itu sudah ratusan sudah puluhan juta ya. Mungkin sekarang itu sudah bisa 100 juta atau lebih kalau dirupiahkan itu ya. Kalau dinar tentu tidak sebanyak sampai angka juta-jutaan itu. Saya belum dapat data, tapi diduga bahwa Muhammad SAW dia berkarya, dia berhemat juga sehingga dia bisa memberi mahar sedemikian. Dan ini memang jarang diangkat bagaimana sebelum mendalami, tapi diduga itu dia sudah berusaha ya sebelum pernikahannya itu dengan Khadijah. Mungkin itu nanti sebanyak itu di mana? Apakah dia patung dengan Khadijah? Tentu harus pula ada data. Yang jelas dia adalah orang yang rajin berusaha. Oke. Baik itu dia ya untuk Pak Arbet di Lubuk Buaya. Kita coba sapa penelpon lagi, Ustadz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Ajo ya? Iya, Ajo di Ulu Gadui. Iya, silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ajo Unian. Ini kenangan yang masih kecil ya. Saya Ajo bertanya, siapakah saudara susuan Nabi kita itu? Yang kedua, berapakah beda umur Nabi dengan Siti Aisyah? Dan berapa pula juga beda Nabi dengan Abu Bakar? Terima kasih Pak De. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Yang pertama ya Ibu Susun Alimatus Sadiah itu dia kan punya anak. Iya. Apakah beda hari atau mingguan, Allahu a'lam ya. Dia sebaya. Waktu dia menyusukan anaknya, dia bawa juga ke kota Mekah untuk mendapatkan anak-anak orang kota atau bangsawan yang melahirkan. Akhirnya begitu Muhammad kecil dia bawa, air susunya banyak, kambingnya gemuk-gemuk, tanamannya ya berhasil, sehingga kehadiran anak yatim seorang Muhammad itu membawa berkah kepada kehidupan
Alimatus Sa'diyah. Tapi namanya saya tidak hafal, bolehlah dirujuk lagi. Tapi kalau umurnya ya sebaya lah. Baya itu boleh saja beda minggu atau mungkin bulan, Allahu a'lam ya. Terus dengan Khadijah umurnya itu banyak sumber ya ataupun pembicaraan guru-guru itu Muhammad bedanya 15 tahun. Waktu menikah Muhammad berumur 25, Khadijah berumur 40 tahun. Tapi dalam pernikahan itu ya dipandang seperti sebaya ya. Khadijah walaupun umurnya 40 tahun dia terlihat sangat cantik, anggun, berseri, karena dia mungkin bahasa lainnya itu dia hemat wajah ya, karena hati senang. Muhammad walaupun umurnya muda, dia bukan seperti adiknya dari Khadijah, tapi betul-betul seperti suami dan junjungannya, karena wibawa kepemimpinannya itu pada dirinya terlihat bagi Muhammad SAW. Dengan Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah SAW. Tapi walaupun demikian kan Abu Bakar di samping sahabat utama di luar keluarga Rasulullah, dia yang pertama masuk Islam, karena Abu Bakar itu sebelum masuk Islam dia sudah berperangai elok juga, dia terkenal jujur, ramah, santun. Dan kemudian hari anak Abu Bakar nikah dengan Muhammad SAW, jadi mertuanya. Jadi memang ada kawin politik ya. Umar bin Khattab juga mertua dari Rasulullah. Kalau Utsman lebih muda, menantu dari Rasul. Ali lebih muda lagi, menantu pula dari Rasulullah SAW. Dua mertua dan 2 menantunya itu kemudian kan menjadi khalifah ya. Khulafaur Rasyidin, ada 4. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Namanya itu perlu juga ya, siapa teman atau saudara susuannya Muhammad SAW di perkampungan Bani Sa'ad, anak Alimatus Sa'diyah. Ya mungkin di situ dulu. Iya, baik. Ustadz, ini ada pendengar kita juga yang ikut bergabung melalui WA ya. Ada Pak Erman, ini dari Payakumbuh. Oh, Pak Erman. Iya, izin bertanya Ustadz, apakah saat itu sudah ada ongku kalinya dan bagaimana versi menikahnya, Hindu, Buddha dan lain-lain begitu. Ini penjelasan terkait hal ini bagaimana? Mohon izin Ustadz. Iya, ini bagus sekali ya, cerdas sekali pertanyaan itu. Ini boleh didengar program kita di Mutiara Pagi ini Kamis yang Rabu yang lalu ya. Iya, bisa Rabu yang lalu. Bahwa keluarga Muhammad SAW di bawah komando Abu Talib, kalau misalnya itu ya untuk kita sekarang sebagai nenek mamaknya, kan paman kandungnya itu. Keluarga besar Bani Hashim ini ke keluarga Khadijah melamar, karena sudah ada kesepakatan bahwa Khadijah itu kan sudah menutup pintu hati dalam tanda petik ya, tidak akan menikah setelah 2 kali menjanda dengan 4 orang anak. Cuman anak itu tidak ada pembahasan apakah meninggal waktu kecil, Allahu a'lam. Tapi dia sudah 2 kali menjanda, tidak mau menikah walaupun orang banyak melamar. Tapi tatkala berjumpa dengan Muhammad SAW, ada kepemimpinan yang agung ya, bukan maha agung, maka dia berjodoh. Waktu pernikahan itu di rumah Khadijah, yang juru bicara dari pihak Khadijah itu ya guru spiritualnya juga namanya, saya lupa, Warqah bin Naufal itu ya. Juga di samping ada pamannya, adik dari ayahnya, Khuwailid. Maka berlangsunglah pernikahan waktu itu dengan memuji Allah. Pakai alhamdulillah itu ya, kalau dilihat, alhamdulillah kami begini-begini sudah sampai di sini, membawa Muhammad orangnya baik, rajin, akhlaknya elok, kemudian dia akan jadi orang terkenal. Kata Abu Talib, kok bisa begitu? Karena waktu umur 12 tahun dia sudah diberitahu oleh
pendeta bahwa dalam kitab Injil pada diri Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian. Maka dia berani mengatakan dia akan menjadi orang hebat nanti, menjadi orang besar. Walaupun dia miskin dari segi harta, tidak termasuk yang kaya raya, tapi dia kaya dari budi atau kaya jiwa, kira-kira begitu. Disambut pula oleh keluarga Khadijah, kami senang atas kedatangan kalian dan seterusnya. Dan pada hari ini kami nikahkan Muhammad dengan Khadijah. Gitu. Bahkan sampai juga pemotongan onta 2 ekor waktu itu ya. 2 ekor untuk hadirin yang hadir menikmati masakan onta seperti apa waktu itu, dibakarkah atau digulai, pange, tidak tahu juga kita. Pokoknya meriah lah. Mungkin seperti itu, nikahnya secara adat sangat tertib waktu itu. Oke, baik. Itu dia untuk Pak Erman di Payakumbuh ya. Iya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar silakan saja telepon, WhatsApp, kami tunggu ya. Masih menemani Anda pendengar hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustadz, ini ada lagi yang ikut bergabung dan bertanya ya, dari pendengar kita, hamba Allah bertanya terkait tanda-tanda kenabian yang ditemukan di diri Nabi Muhammad SAW dulu. Itu apa-apa saja Ustadz? Mohon izin penjelasan. Nah, ini bisa dijelaskan juga sedikit Ustadz, silakan. Ya, dari bacaan pendeta di waktu Muhammad bersama pamannya waktu 12 tahun, dia mati dari jauh, kok awan melindungi rombongan itu. Sehingga dia bebaslah dari kepanasan. Kan waktu itu dia berdagang musim panas. Iya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Arab itu dia berdagang musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin ke belahan selatan negeri Yaman, kalau musim panas itu belahan utara negeri Syam, Palestina dan sekitarnya itu ya. Awan melindungi. Lalu pendeta ini tertarik untuk menjamu. Lalu dibuat singgah, makan. Mengapa dia tidak masuk ke dalam? Ternyata dia di bawah pohon. Pohon itu sekarang masih hidup ya. Profesor saya, Muhdar Atok, dia mengatakan pohon itu ada. Itu bisa dilacak di media sosial. Pohon itu disebut sahabat Nabi. Nah, di Yordania sekarang itu ya. Jadi pohon itu tetap subur sampai sekarang. Padahal kan sudah 2000 tahun itu ya. Nabi kan sudah 1500 tahunan dan sebelumnya juga sudah ada, tapi pohon itu tetap ada. Dia duduk di bawah pohon itu, dipanggil. Setelah sampai, dilakukan dialog dengan anak itu, dengan Muhammad maksudnya. Dilihat kiranya di punggungnya juga ada stempel Nabi seperti apa, kita tidak tahu ya. Pokoknya ada tanda. Tanda yang lain itu dia anak yatim. Sebab waktu Abu Talib ditanya, ini siapa? Anakku. Lalu pendeta, dia bukan anakmu bukan? Oh iya, dia anak adikku. Ayahnya sudah meninggal? Iya. Jadi ada tanda-tanda itu terjawab semua. Maka disitulah pendeta mengatakan, jaga dia, segeralah dibawa pulang. Nanti kalau ketahuan oleh orang Yahudi, berat masalahnya. Karena dalam kitab Taurat juga diberi tanda-tanda kenabian orang Yahudi, ingin nabinya itu dari pihak dia. Kalau ketahuan nabi yang akhir zaman itu dari pihak Arab Mekah, dia pasti tidak senang kan. Kemudian kan ya, yang namanya Yahudi kalau dia tidak dapat hidayah kan menjadi musuh untuk Islam. Itu diantaranya. Oke, baik. Ustadz, ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui WhatsApp, tapi ini izin sepertinya pertanyaannya tidak ada kaitannya, tapi Ustadz bisa tanggapi ya Ustadz ya? Boleh. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita suka membantu, dalam artian ini memberikan pinjaman begitu kepada orang-orang, tapi akhirnya orang yang diberikan pinjaman ini tak acuh, alias lupa lah begitu Ustadz ya. Ini sikap kita baiknya bagaimana? Apakah membiarkan saja atau boleh kita ingatkan atau kita ikhlaskan saja? Nah, ini bagaimana Ustadz? Dalam rangka mendidik, ayat yang cukup panjang, malah satu halaman itu satu ayat, Al-Baqarah 282 ya. Itu ayat tentang administrasi, tentang saksi dan seterusnya, catatan rapi.
Jadi waktu meminjam itu hari apa, tanggal berapa, hendaklah dicatat dan ditandatangani. Terus dalam perjanjian itu dibayar kapan. Bagusnya seperti itu. Tapi kan di antara kita, entah bertetangga atau sanak saudara, tidak mau mencatat. Mestinya dicatat. Nah, sekarang sudah berlalu. Hendaklah diingatkan bahwa utang belum dibayar. Terus kenapa? Ternyata kehidupannya memang sulit ya. Tapi kalau dia bahasa lainnya ya banyak ulah, sebenarnya dia bisa bayar, tapi tidak, ya tetap dituntut. Kalau dia memang tidak mau, ya boleh saja proses hukum tegak bahwa si fulan utangnya tidak dibayar, lalu diadukan kepada yang berwajib. Boleh aja tingkat keluarga lah dulu ya. Kalau dia seorang anak, lapor sama ayahnya. Kalau dia memang seorang tua, mungkin sudah diberitahu, boleh melalui Pak RT, ini ada warga Bapak pinjam uang, tapi begini, mungkin Bapak bisa beri nasihat. Ada upaya, tapi tetap dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Didoakan supaya rezekinya ada. Tapi kalau dia tampak hidupnya pailit, susah, itu malah terpuji kalau diberikan saja, tapi nyatakan Anda berhutang karena dilihat tidak sanggup, maka hari ini saya nyatakan hutangnya sudah diputihkan. Tidak usah Anda pikirkan, saya sedekahkan saja yang lalu itu, misalnya, itu malah dipandang baik. Moga-moga yang mempiutang ini rezekinya bertambah, dan orang yang berhutang tadi sudah berkurang juga bebannya. Di samping dia mencari kehidupan untuk sehari-hari, hutang sudah bebas dari itu, moga-moga dia lebih selamat. Iya. Ada caranya begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini kita coba sapa penelpon lagi ya Ustadz ya. Sepertinya masih ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung. Selamat pagi Pro 1. Assalamualaikum. Selamat pagi Tito. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asmara. Ibu Asmara, silakan Ibu Asmara. Ya. Iya. Bu Asmara ini perawat atau bidan ya, bukan guru. Teman saya ada guru. Ya silakan Bu Asmara Murni. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini masalah utang juga Ustaz. Oh ya. Utang fidyah ya, puasa yang belum tidak bisa utang fidyah waktu membayar puasa ketika sudah sakit. Ada kalanya utang tuh nggak penuh dibayar atau nggak sepenuhnya dibayar. Cara membayarnya boleh nggak kita lakukan sekarang atau sesudah puasa? Karena mungkin ada juga utang-utang fidyah yang belum terbayar gitu. Boleh nggak kita bayarkan utang fidyah itu sesudah puasa atau di saat sekarang? Ustaz? Terima kasih jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa, peduli dengan hutang yang belum dibayar ya, bayar saja sekarang karena baru sekarang bisa. Waktu itu mungkin ya belum bisa dibayar. Memang idealnya kan dibayar di waktu Ramadan itu. Tapi tidak pula dikatakan karena waktu itu tidak sanggup. Ya waktu tidak sanggup itu kan bebas. Malah boleh jadi berhak menerima fidyah atau santunan zakat ya. Sekarang sudah ada kesanggupan bahwa fidyah dulu belum dibayar. Nah, kenapa belum dibayar? Ini maksudnya dibayar dalam bentuk benda ya. Kan bayar fidyah itu untuk orang hamil, orang orang yang sakit menahun. Nah, kalau sekarang sudah sanggup mengganti puasa ya ganti dengan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan, kan karena sakit, karena dalam perjalanan. Tapi apakah yang dimaksud Ibu Asmara Murni berupa uang ya, karena biayanya itu berapa biaya kehidupan sehari, sebanyak itu pula dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, mungkin itu kalau memang sekarang bisa dibayar ya bayar saja sekarang kepada orang yang berhak menerimanya. Itu terpuji, tidak dibawa lengah saja hutang secara syariat, jadi ditunaikan itu bagus. Oke, baik.
Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, sudah hampir kurang lebih 45 menit ya, Ustadz ya. Iya. Baik, ini sudah ada di penghujung program, Ustadz. Jadi Ustadz bisa sampaikan poin-poin ataupun juga kesimpulan dari bahasan kita, yaitu kenangan Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Silakan Ustadz. Ada yang tadi belum tersampaikan pada diri Rasulullah itu memang akhlak mulia, di samping kejujuran, menepati janji, lemah lembut, suka senyum, sehingga diakui tidak ada orang yang lebih banyak senyumnya tatkala berhadapan. Jadi kalau dia bicara benar-benar ditatap wajah lawan bicaranya itu sehingga merasa dihormati. Padahal kan intonasinya di Arab itu lebih tinggi sebenarnya ya. Saya memang saksikan tatkala dia ditegur oleh mandornya, dia bicara biasa, tapi untuk saya terasa bahasa itu tinggi dan keras. Tapi bagi orang sana mungkin tidak. Jadi Muhammad SAW itu menonjol dalam bicara lemah lembut, dalam bersikap itu pula. Pendengar bisa saja menghayati firman Allah surat Ali Imran 159, betapa Allah memuji bahwa dengan rahmat Allah Muhammad engkau berhati lemah lembut, sekiranya engkau berhati kasar tentu orang menjauh darimu. Oleh sebab itu fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun. Jadi dia membuka pintu maaf, tidak mesti orang minta maaf, dia telah memaafkan. Terus mendoakan manusia supaya mendapat hidayah, dapat ampunan. Ya, kalau sudah orang dapat ampunan, hati tenang, semangat kerja ada, dan jauh dari perbuatan yang tercela. Jadi dia suka mendoakan orang ya. Bahkan di antara musuh-musuh itu Umar bin Khattab itu kan juga salah satu cara Allah mengabulkan doa musuh Islam lalu dikabul. Maksudnya ya Muhammad berdoa terhadap musuh Islam waktu itu Umar bin Khattab, ternyata doanya Rasul makbul. Umar menjadi mendapat petunjuk, malah dia pejuang Islam. Jadi memang dia itu juga membangun prasangka baik dan berdoa yang terbaik untuk banyak orang. Dan dia adalah orang yang paling lemah lembut di tengah-tengah keluarga. Itu dia akui, akulah orang yang paling lemah lembut di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau ingin mendapat rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, ya bacalah kisah Rasulullah SAW, bagaimana dia berfungsi sebagai ayah, sebagai pemimpin, tentu terhimpun sebagai Rasulullah. Saya kira itu Tito, tentu ya. Kita tetap membaca dan mendengar. Kalau ada saja kajian tentang Muhammad SAW, ikuti. Baru-baru ini kita akan di Indonesia merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ustadz, terima kasih banyak. Ustadz sama-sama sudah berbagi ilmu, juga sudah memberikan pencerahan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar, sepertinya harus kami akhiri program Mutiara Pagi membahas terkait kenangan Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah ikut bergabung ya di kesempatan kali ini melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Saya akhiri dulu Mutiara Pagi kali ini dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, selaku dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota BHR Sumatera Barat, dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Terima kasih Ustadz sudah bersama di kesempatan kali ini. Saya akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.